Setelah sebelumnya kita melihat proses penambangan, kali ini saya akan mengajak traveler melihat proses pengolahan tambang di Newmont. Berbicara soal tambang agaknya cukup rumit. Bongkahan batu yang diambil dari area tambang diremukkan hingga ukuran tertentu di crusher area. Selanjutnya, batuan yang telah tepat ukurannya dikirim ke konselator. Pada proses ini, batuan akan memisahkan diri dari mineral pengikatnya. Batuan pun akan bercampur air dan komponen lainnya sehingga berbentuk lumpur bergelembung udara. Pada tahapan ini, mineral berharga akan menempel pada gelembung udara yang mengapung di permukaan. Hasilnya berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak. Nantinya gelembung konsentrat ini akan dikurangi kadar airnya melalui filtrasi. Nah, jadilah serbuk konsentrat yang kemudian akan dikirim ke Gresik untuk diolah. Ya, setelah melalui proses yang begitu panjang, dimulai dari mining atau penambangan di area pit batu hijau, kemudian batuan tersebut dipecahkan melalui proses crusher, akhirnya menuju ke proses selanjutnya yaitu yang disebut dengan flotation atau flotasi, dan akhirnya sampai sinilah. Ini adalah konsentrat hasil dari produksi tambang batu hijau PT Newmont Nusa Tenggara, dan di dalamnya ini terdapat kandungan tembaga, emas, dan juga perak. Berbicara soal industri, tentu tidak lepas dari limbahnya. Saya pun penasaran kemana limbah tambang ini ditempatkan. Ternyata Newmont menempatkan limbah atau tailing secara profesional. Tailing merupakan sisa hasil industri berupa lumpur. Tailing ini dialirkan pipa sepanjang 6 km ke sebuah tempat bernama Seawater Intake Site menuju bibir pantai Teluk Senunu. Dari sini disambung lagi pipa dengan panjang 3 km dengan kedalaman 125 meter di bawah permukaan air laut. Nantinya tailing akan langsung mengalir ke palung laut sedalam 4.000 meter. Proses tersebut dinamakan dengan Deep Sea Tailing Placement. Ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengurangi terjadinya dampak negatif akibat limbah industri. PT Newmont Nusa Tenggara tetap melakukan controlling secara berkala. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah tailing sudah ditempatkan sesuai rancang bangun yang telah ditetapkan. Dari segi reklamasi lahan, sejak tahun 2008, Newmont telah melakukan penanaman pohon di lahan bekas galian. Luas lahan yang telah direklamasi mencapai 700 hektar dan terus bertambah. Selain itu, mereka juga aktif menanam reef ball di dasar laut. Jumlahnya mencapai 1.546. Reef ball ini berguna untuk membentuk ekosistem terumbu karang baru, sehingga menghasilkan surga bawah laut yang bermanfaat bagi kehidupan. Begitu rumit dan banyak proses yang dilalui untuk menghasilkan produk tambang. Sudah saatnya produsen-produsen tambang harus juga peduli terhadap lingkungan lingkar tambang. Menambang bukan berarti merusak lingkungan, kan?